Kata orang Banjar begini ya kan, rumput mengalahkan benua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Membahas Channel, membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Sudah ada beberapa video yang saya terima. Untuk hari ini kita ulik-ulik videonya, kita bahas kontennya. Langsung saja kan untuk video pertama, mari kita tonton sama-sama. Tidak bisa komentar saya. Lantunan Al-Qur'annya sangat indah sekali. Ini yang kata orang itu ya kan, tampil itu nomor 2, tapi yang nomor pertama itu skill dulu. Artinya sebelum tampil, skill dulu yang dikuasai sebelum kita tampil. Ini anak-anak nih ya kan, yang masih di pesantren, biasanya pulang kampung ya kan pas libur. Nah itu jangan sampai kata orang Banjar begini ya kan, rumput mengalahkan benua. Baru 1 tahun, baru 2 tahun di pondok pesantren, pulang langsung berani jadi imam di masjid, langsung maju ke depan. Padahal masih banyak lagi orang-orang tua yang lebih mumpuni lagi skillnya. Jadi skill itu yang penting. Nanti kayak seperti ini nih, mana yang mendengarkan kayaknya kompak betul ya kan, senyum-senyum aja, nggak ada respon, apa memang menikmati betul. Oke, kita lanjut lagi video kedua. Tambah lagi. Video apakah ini? Ini rupanya video orang yang terlalu panik menghadapi COVID-19 atau virus corona, sehingga berlebihan overdosis menggunakan hand sanitizer. Apa aja mau disemprot, sampai remote TV, sampai rokok, pokoknya macam-macam. Sedangkan hand sanitizer itu kan terbuat dari alkohol, itu sangat rentan apabila didekatkan dengan api, dia akan terjadi sambaran sehingga menyala. Perlu diketahui juga nih teman-teman, hand sanitizer ini memang efektif untuk membunuh virus ya kan yang menempel di badan, tapi penggunaannya tidak boleh juga berlebihan, karena hand sanitizer itu dengan kandungan alkoholnya itu kalau kita berlebihan menggunakannya, yang pertama selain daripada bahaya tadi apabila didekatkan dengan api, yang kedua kalau misalnya nih kita semprotkan misalnya di tangan nih, sedangkan di tangan kita ini kan itu berdasarkan penelitian, di tangan kita ini ada bakteri-bakteri, terdapat bakteri-bakteri baik yang sudah didesain Allah Subhanahu wa taala memang ada di kedua belah telapak tangan kita ini.
Makanya kalau kita misalnya nih ada makanan tuh kan, ada makanan misalnya gangan ketupat. Kalau kita pakai sendok ngambil gangannya itu lebih tahan lama, dia tidak akan basi gitu. Tapi kalau kita pakai tangan langsung itu biasanya cepat basinya. Kenapa? Karena di tangan kita ini ada bakteri yang bisa mengurai makanan apabila kita sentuh di tangan kita, sehingga makanan tersebut itu lebih cepat terurainya. Dan itu kan manfaatnya kalau kita makan pakai tangan, itu masuk ke dalam tubuh kita, sudah dibantu oleh bakteri tadi, dia lebih mudah terurai ketimbang kita makan pakai sendok dan alat-alat lainnya, pakai sumpit yang tidak terkena bakteri kan, makanan tersebut, bakteri dari tangan kita. Nah, bakteri-bakteri itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pasukan atau perangkat yang kita butuhkan dalam kehidupan. Nah, kalau kita memakai hand sanitizer itu kebanyakan, itu bukan hanya virus corona yang mati, tapi bakteri-bakteri yang kita butuhkan tadi juga akan ikut mati dengan penggunaan hand sanitizer yang berlebihan. Makanya saya pernah dapat video itu dari Dr. Yusri, orang Mesir. Beliau selain daripada ulama juga dokter juga. Kata beliau, untuk menjaga sterilisasi itu jangan terlalu sering memakai hand sanitizer. Kemudian kata beliau cukup saja dengan membasuhnya, misalnya basuh tangan, basuh kaki, dan yang lebih afdal lagi kata beliau itu dengan menggunakan sabun, dan itu sudah cukup. Daripada kata beliau menggunakan hand sanitizer secara berlebihan yang mengakibatkan bakteri-bakteri baik yang kita butuhkan yang ada di badan kita ini juga ikut mati akibat dari penggunaan hand sanitizer yang berlebihan. Oke, kita lanjut lagi. Video selanjutnya. Ini video apa lagi nih? Jadi ceritanya nih kronologisnya begini. Istri bersih-bersih di rumah ya kan. Biasanya deh suaminya itu malas sekali menemani istrinya bersih-bersih. Pas yang istri membersihkan figura di dinding itu langsung membantu gitu. Ternyata di belakang figura tersebut ada uang gelap yang disimpan oleh si suami. Ini makai teori begini saudara-saudara, kalau dalam berumah tangga, uang suami itu uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Jadi supaya uangnya tidak diambil semua oleh si istri, jadi itu uangnya digelapkan, disimpan, dan penyimpanannya itu di belakang figura. Nah, istri-istri jangan sering malak suaminya. Nanti suaminya melakukan tindakan penggelapan uang karena Anda selalu memalak suami Anda. Tambah lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini zaman corona seperti ini ya kan. Kalau ada yang bersin itu semuanya langsung heboh, takut corona. Padahal orang bersin-bersin biasa aja kan, tapi karena sudah parno duluan, jadi kalau ada orang bersin itu langsung heboh. Yang lebih parah lagi begini ya kan, orang bersin bukan ngomong seperti ini. Biasanya kan kalau tuntunannya tuh begini, yang bersin Hasim, alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah. Kemudian disaut lagi tuh sama yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Seperti itu kan tuntunan Rasulullahnya. Ini karena musim corona ada yang bersin Hasim begitu kan. Yang lain ngomong begini, corona, awas corona gitu kan. Nah saya ada membuka Twitter dari
Syekh Ahmad Thayyib. Beliau ini adalah Grand Syekh Al-Azhar. Jadi beliau menuliskan di fanpage beliau, di fanpage Twitter beliau, kata beliau, apabila ada temanmu yang bersin, maka pakailah sunnah Rasul SAW yang bersin alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukumullah. Jangan, kata beliau, diolok-olok dengan kata-kata corona. Jadi kata beliau lagi, jangan kalian undang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan olok-olokan kalian corona tersebut, tapi kembalilah mendekat, kata beliau, kepada sunnah-sunnah Nabi kalian yang mengajarkan kita kalau orang bersin itu yang bersin hamdalah, ya kan, kemudian yang mendengarkan yarhamukumullah, saling mendoakan, itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video kita kali ini. Tetap tonton terus konten-konten yang ada di Membahas Channel, dan jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komentar dan share video-video yang ada di Membahas Channel, karena itu semua menjadikan Ani semangat untuk terus bikin konten-konten yang ajib-ajib untuk ente semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.